Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM C301222228. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu kealaman dasar dengan 5 topik pembahasan. Yang pertama, alam pikir manusia dan perkembangannya. Dan yang kedua, perkembangan dan pengembangan IPA. Dan ketiga, bumi dan alam semesta. Yang keempat, keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, makhluk hidup dalam ekosistem alam. Nah, saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama, yaitu alam pikir manusia dan perkembangannya. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Seringkali, manusia diberi akal pikiran dan kemauan, tetapi keduanya tidak sejalan. Sifat rasa ingin tahu manusia berkembang dengan seiring perkembangan umur dan waktu, di mana manusia itu hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada 3 penemuan yang mengubah pola pikir manusia, dibantu dengan adanya alat yang lebih baik. Yang pertama, perubahan radikal, dan yang kedua, perubahan geosentrisme, dan yang ketiga, perubahan heliosentrisme. Perkembangan sifat dan perkembangan manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hidupnya, dan yang kedua, perkembangan alam pikir manusia sejak zaman purba hingga zaman modern. Itulah tadi penjelasan tentang materi yang pertama atau tentang topik yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang kedua, yaitu perkembangan dan pengembangan IPA. IPA sendiri itu berasal dari sains yang berarti alam. Secara keseluruhan, pengertian IPA adalah pengetahuan tentang hasil kegiatan manusia yang diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah berupa metode ilmiah dan hasil percobaan atau pengamatan yang bersifat umum sehingga tetap bertahan untuk menjadi sempurna. Adapun penemuan ilmu pengetahuan mereka melalui pendekatan non-ilmiah diperoleh dengan 4 cara, sebagai berikut. Yang pertama itu ada prasangka, dan yang kedua itu ada trial dan error, yang ketiga itu ada intuisi, dan yang keempat ada kebetulan. Perkembangan IPA itu sendiri ada 3 pembahasan. Yang pertama itu hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga hukum dan dalil. Hipotesis menjelaskan tentang strata ilmu paling rendah berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua, teori itu membahas strata ilmu yang lebih tinggi dari hipotesis berupa landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya. Namun, teori masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Yang ketiga, hukum dan dalil. Hukum dan dalil menjelaskan tentang strata ilmu yang paling tinggi berupa teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Nah, itu tadi penjelasan topik yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang ketiga, yang dimana topik yang ketiga itu membahas tentang bumi dan alam semesta. Nah, para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti tentang terjadinya alam semesta, melainkan hanyalah mengira-ngira dan menyusun praduga yang masuk sehingga secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan.
Proses pembentukan alam semesta mencakup beberapa teori, yaitu yang pertama, teori Big Bang, yang kedua, teori ekspansi dan kontraksi, dan yang ketiga, teori steady state. Teori Big Bang itu tersendiri menjelaskan tentang teori yang berasumsi bahwa awalnya suatu massa yang sangat berat dan besar. Itulah yang disebut Big Bang. Akibat adanya reaksi inti massa tersebut meledak dan berserakan, kemudian mengembang dan membentuk kelompok-kelompok galaksi. Terus, tentang teori ekspansi dan kontraksi, teori ini berpendapat bahwa pada suatu siklus di jagat raya, satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi seperti bintang-bintang di dalamnya. Kemudian penjelasan tentang teori steady state, di mana teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui prosesi galaksi-galaksi karena pengembangan alam yang berlangsung terus-menerus yang digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tidak tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Nah, itu penjelasan tentang topik yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang keempat, galaksi dan kedudukan dalam alam semesta. Galaksi dan kedudukan dalam alam semesta itu membahas tentang bumi berada di pusat alam semesta yang dapat diamati, karena pengamatan ditentukan dalam kaitannya dengan jaraknya dari bumi. Referensi dapat dibuat untuk posisi bumi relatif terhadap struktur tertentu yang ada berbagai skala. Di alam semesta terdapat kelompok-kelompok bintang yang berkerumunan dengan jurnal yang tak terhingga. Setiap kelompok bintang tersebut dinamakan galaksi. Itulah tentang. Kemudian saya akan masuk di topik keempat, yaitu tata surya. Tata surya menjelaskan tentang kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan setiap benda yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 planet yang dikenal dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan sejumlah benda langit seperti meteor, batu angkasa, komet, dan lainnya. Semua objek ini berputar mengelilingi matahari karena daya tarik gravitasinya. Nah, adapun anggota tata surya, yang pertama matahari, yang kedua planet-planet, yang ketiga komet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang topik yang terakhir, yaitu topik keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi, di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan makhluk hidup. Meskipun semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk hidup ini mampu berproduksi, tumbuh, dan berkembang, pemeliharaan diri, dan merespon rangsangan. Biosfer terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Tubuh makhluk hidup terdiri dari satu sel atau banyak sel. Keanekaragaman makhluk hidup adalah variasi yang ada pada berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Teori tentang asal-usul kehidupan yang pernah berkembang diantaranya teori abiogenesis, teori kosmogonik, dan teori pencipta, dan teori evolusi kimia. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik atau perairan lainnya.
serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Teori yang kelima, atau topik yang kelima, yaitu membahas tentang makhluk hidup dalam ekosistem alam. Dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesamanya. Contoh populasi yaitu populasi burung, populasi udang, populasi kura-kura, populasi tanaman air tawar, dan sebagainya. Biotik merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu komponen heterotrof dan autotrof. Kemudian, komponen abiotik atau bahan tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan middle tempat berlangsungnya kehidupan. Ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu bioma gurun, bioma pada rumput, bioma hutan, dan bioma tundra. Adapun rantai makanan, yaitu rantai makanan adalah peristiwa makan dan minum antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, misalnya tumbuhan sama dengan herbivora. Yang kedua, rantai makanan sisa atau detritus food chain, bahan mati mikroorganisme, detrivora, yaitu organisme pemakan sisa predator. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan tentang 5 topik pembahasan tugas halaman dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.